Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masih tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Masih tetap di bedah buku 1 tentang pendidikan karya Ki Hajar Dewantara. Pada konten-konten sebelumnya sudah kita bahas, terutama yang paling dekat adalah halaman 94 Bapak dan Ibu ya, yang dinyatakan bahwa pengetahuan atau kepandaian hanya dijadikan sebagai perkakas atau alat saja, jangan dijadikan sebagai maksud dan tujuan atau dijadikan subjek pendidikan. Kalau sudah dijadikan maksud dan tujuan atau subjek pendidikan, maka materi, pengetahuan, kepandaian ini akan menjadi pelaku atau pengendali sistem pendidikan, dan akibatnya akan terjebak pada intelektualistis atau intelektualisme atau materialistis, dan itu sangat berbahaya. Suatu saat nanti akan menghasilkan generasi yang individualistis dan egosentris. Kita tidak menginginkan itu Bapak dan Ibu ya, sehingga dalam halaman 94 dinyatakan bahwa pengetahuan atau materi atau kepandaian tadi hanya dijadikan alat atau perkakas saja untuk mengasah keterampilan hidup, kecakapan hidup siswa, sehingga kelak ya bunga yang akan menjadi buahnya ini, dan buahnya dari pendidikan adalah matangnya jiwa anak-anak, itu akan bisa mempengaruhi anak-anak ya, juga anak-anak akan dapat mewujudkan hidup dan perkehidupannya itu tidak hanya berfaedah atau bermanfaat untuk dirinya, juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk kehidupan bersama begitu ya. Nah, di halaman berikutnya Ki Hajar Dewantara menegaskan, yaitu di halaman 3 Bapak dan Ibu, jadi balik lagi ya, bagaimana caranya supaya materi, pengetahuan yang disampaikan, dipelajari oleh siswa itu bermanfaat untuk masyarakat banyak Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Jadi tujuannya dulu yang harus kita pikirkan, maksudnya dulu yang harus kita sama-sama sepakati, harus sama-sama kita kuatkan. Yaitu maksud dari pengajaran dan pendidikan adalah apa? Memerdekakan manusia. Jadi kalau setiap anak tidak dimerdekakan, tidak mungkin ya apa yang dipelajarinya itu nanti akan bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk perkehidupan bersama. Jadi syarat yang pertama adalah merdekakan siswa Bapak dan Ibu. Syarat yang pertama dari proses pengajaran dan pendidikan di setiap satuan pendidikan Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah di halaman 3 Bapak dan Ibu, bisa membukanya kembali di buku 1 Pendidikan karya Ki Hajar Dewantara. Kemudian di halaman berikutnya masih di halaman 3 Bapak dan Ibu ya. Ini syarat-syarat yang tadi sudah ditegaskan sebenarnya, tetapi ini penegasan berikutnya. Untuk mendapatkan sistem pengajaran yang akan berfaedah bagi kehidupan bersama ya, haruslah sistem itu disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat ya. Jadi kalau hasil dari pendidikan, yaitu buahnya dari pendidikan ini adalah matangnya jiwa anak-anak, kemudian anak ini suatu saat nanti dapat mewujudkan hidup dan perkehidupan yang berfaedah untuk diri dan masyarakatnya, maka sistem pendidikan ini harus disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyatnya. Jadi sesuaikan dengan apa kebutuhan bangsa kita, apa kebutuhan rakyat kita, apa kebutuhan dirinya, apa kebutuhan masyarakatnya, maka proses pendidikan tadi yang diberikan di setiap satuan pendidikan, di balai wiyata, perguruan, dan sekolah itu benar-benar adalah materi-materi, informasi, pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, disesuaikan dengan kebutuhan dirinya, kontekstual ya, dapat diimplementasikan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya ya, dan memang relevan dengan karakteristik budaya bangsanya, sehingga apa yang disampaikan kepada anak-anak itu tidak lantas menghilangkan jati diri atau garis-garis budaya bangsanya. Jadi syaratnya adalah didiklah anak-anak tadi sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, sesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan, sesuaikan dengan apa yang bangsa butuhkan, sehingga suatu saat nanti yang dipelajarinya itu akan diimplementasikan untuk membangun masyarakat dan bangsanya Bapak dan Ibu. Itu adalah halaman yang ketiga Bapak dan Ibu ya. Kemudian halaman 48 ya. Ini halaman 48 berarti agak jauh dari halaman 3 ini, dan ini masih ada kaitannya ya. Sengaja kita bahas komprehensif ya. Tidak satu halaman tapi kita bahas kaitannya itu ya. Utuh satu buku, namanya bedah buku Bapak dan Ibu. Di halaman 48 dinyatakan bahwa guru. Nah, kalau terkait dengan pengajaran berarti ini tidak lepas dari guru ya sebagai pendidik. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja ya. Akan tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum ya. Nah, jadi syarat supaya informasi, pengetahuan, materi yang dipelajari itu bermanfaat untuk orang banyak adalah apa? Guru ketika membelajarkan siswa itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang baik dan perlu saja, tetapi pengetahuan dengan cara siswa mencari tahu sendiri pengetahuan tadi ya, keluar keringat dingin, keluar keringat panas, tugas mereka berjuang untuk mencari pengetahuan tadi sebagai manusia yang merdeka, sehingga
tidak hanya itu, pengetahuan yang dicarinya tadi harus bermanfaat dan dipakainya guna keperluan umum. Ini relevan dengan kajian sekarang ya. Dalam pendidikan itu atau pembelajaran itu ada etik, values, wisdom. Jadi selain dia mencari pengetahuannya, kemudian disampaikan pengetahuan yang baik dan perlu dalam konteks etik ya. Kemudian siswa tadi mencari pengetahuannya, mulai merasakan di sana ada value ya, merasakan manfaat dari pengetahuan tadi, dan yang paling penting supaya bermakna adalah pengetahuan, informasi, materi yang kita sampaikan kepada siswa tadi, dan siswa mempelajarinya, kemudian mencari tahu sendiri, siswa memakainya guna amal keperluan umum, sehingga pengetahuan tadi akan semakin bermakna dan akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, dan bangsanya. Jadi syaratnya tadi ya, itu ya. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang baik dan perlu saja, tetapi berikan kesempatan untuk siswa mencari tahu sendiri dan memakainya guna amal keperluan umum ya, guna amal kepentingan masyarakat banyak. Dan ini yang disebut dengan level wisdom Bapak dan Ibu dalam pendidikan kontemporer sekarang ya. Kemudian di halaman 48 masih ya Bapak dan Ibu, sebagai penegasan dari yang tadi dipaparkan ya. Pengetahuan yang baik dan perlu itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi kan guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang baik dan perlu saja. Nah, kalau begitu pengetahuan yang baik dan perlu itu apa ya? Ternyata di dalam halaman 48 dinyatakan bahwa pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang manfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama ya. Jadi pengetahuan yang baik dan perlu tadi adalah pengetahuan yang memang bermanfaat ya untuk keperluan hidup lahir batin siswa, terutama ketika mereka hidup bersama ya. Sehingga mampu belajar juga membelajarkan, mampu bergerak menggerakkan, mampu merdeka memerdekakan. Dan itulah yang disebut dengan pengetahuan yang baik dan perlu versi Ki Hajar Dewantara di halaman yang ke-48. Jadi yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin, untuk hidup bersama Bapak dan Ibu ya. Jadi tujuannya hidup bersama, bukan untuk tujuan individual. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu di halaman yang ke-17 di sini. Masih tentang pengajaran pengetahuan yang merupakan orientasi dari salah satu trisentra pendidikan, yaitu sekolah ya Bapak dan Ibu. Halaman 17 di sini dinyatakan tentang pengajaran pengetahuan haruslah ditujukan ke arah kecerdikan murid, selalu bertambahnya ilmu yang berfaedah, membiasakannya mencari pengetahuan sendiri, dan mempergunakannya guna keperluan umum. Nah, ini relevan sekali dengan kajian saat ini yang tadi sudah saya paparkan ya. Kajian saat ini yang kontemporer adalah ketika pendidikan ini diimplementasikan, maka etik, values, wisdom. Biasakan siswa menguasai pengetahuan tadi, mengetahui, memahami, mencari tahu pengetahuan tadi ya. Tapi tidak hanya itu, kemudian siswa merasakan values. Dan terakhir adalah wisdom, digunakan untuk kepentingan memecahkan masalah dalam kehidupan bersama. Nah, ini kajian yang terbaru. Nah, kita lihat kajian Ki Hajar Dewantara terdahulu ya di halaman di halaman 17 Bapak dan Ibu ya. Tentang pengajaran pengetahuan, ya ini kalau kita mengajarkan pengetahuan di sekolah, haruslah ditujukan yang pertama ke arah kecerdikan murid, berarti ini adalah etik ya. Selalu bertambahnya ilmu yang berfaedah. Kalau berfaedah berarti mulai dirasakan oleh dirinya, berarti ini adalah values. Jadi tidak hanya kecerdikan murid, juga bertambahnya ilmu yang bermanfaat atau berfaedah. Kemudian yang keempat, membiasakan mencari pengetahuan sendiri sehingga dia mulai merasakan bagaimana pahitnya keluar keringat dingin, keluar keringat panas atas perjuangannya untuk mencari pengetahuan tadi. Berarti di sini values ya. Orientasinya ke dalam proses ya. Membiasakan mencari pengetahuan sendiri. Dan terakhir yang keempat adalah mempergunakan pengetahuan tadi untuk keperluan umum ya. Nah, ini yang disebut dengan wisdom, level yang tertinggi tadi. Jadi kajian Ki Hajar Dewantara dari sejak dulu sudah relevan dengan kajian-kajian kontemporer saat ini ya. Dengan demikian maka betul apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, filosofinya, teoritisnya, konsepsinya itu lintas zaman, lintas masa, dan lintas bangsa. Bahkan yang tadi saya sampaikan, etik, values, wisdom merupakan kajian kontemporer yang luar biasa sekarang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dunia ya. Nah, seandainya kita buka guru itu dari sejak dulu ya, tentang bagaimana proses pendidikan yang sebenarnya, tidak hanya menyampaikan terkait dengan kecerdasan murid tadi ya, tetapi juga harus berfaedah ya. Kemudian dipersilakan siswa mencari pengetahuan sendiri, kemudian memanfaatkannya guna keperluan umum. Ini sepertinya akan bermakna pendidikan di kita ya. Tidak cenderung dilupakan ya, karena tidak hanya disimpan di memori otak saja, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan teringa dalam Ki Hajar Dewantara. Ngerti, ngerasa, ngelakon ya.
Kalau dalam kajian kontemporer itu etik, values, wisdom. Itu relevan ya. Dengan teringat tadi, ngerti, ngerasa, ngelakon. Seperti apa ngerti, ngerasa, ngelakon tadi? Yaitu tentang pengajaran pendidikan tadi. Yang pertama, ajarkan kecerdikan anak. Kemudian setelah itu sampaikan juga yang berfaedah untuk anak-anak ya. Setelah itu berikan kesempatan mencari tahu sendiri, dan terakhir gunakan untuk amal keperluan umum. Maka pengetahuannya akan tertanam lama dalam benak siswa dan bermakna, bermanfaat untuk mereka ya. Baik itu secara individu maupun dalam hidup bersama. Nah, itu adalah halaman ke-17 Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu adalah halaman terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu halaman 216. Jadi loncat ya ke halaman-halaman tengah ya, karena ada sekitar 550 halaman, maka 216 itu terletak di tengah itu. Silakan bisa dibuka ya. Di sana ditegaskan tentang sesudah jenis ilmu atau pengetahuan tertentu dikuasai oleh anak didik. Tadi yang pertama adalah tentang kecerdikan anak-anak ya, ketika mengajar itu sebelum menyampaikan ilmu yang berfaedah. Nah, di sini ditegaskan sesudah jenis ilmu atau pengetahuan tertentu dikuasai oleh anak didik ya, hendaknya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan hidup bersama ya. Artinya dengan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki, anak didik itu dapat hidup dan kehidupannya itu bermanfaat bagi masyarakatnya. Jadi penegasan di sini di halaman 216 bahwa setelah anak didik itu belajar tentang kecerdikan, kecerdasan mereka, mempelajari pengetahuan ya, maka selanjutnya diajarkan sesuatu yang berfaedah untuk dirinya. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan mencari tahu, dia berjuang, dan selanjutnya dipakai guna amal keperluan umum. Dan di sini ditegaskan bahwa setelah anak didik menguasai pengetahuan tadi dengan cara mencari pengetahuan yang diperlukan dan sedang dipelajari, dicari tahu sendiri oleh peserta didik. Jadi menjemput bola bukan menunggu bola, mencari tahu bukan diberitahu. Jadi setelah anak didik tadi menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, kemudian menerima sesuatu yang berfaedah dan mencarinya sendiri pengetahuan tadi ya, bukan hanya disampaikan oleh guru tapi mencari tahu sendiri, dan akhirnya yang paling utama adalah ketika pengetahuan tadi sudah dikuasai oleh anak didik ya, oleh anak-anak, maka hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan hidup bersama, dan itu yang paling utama, sehingga anak didik tadi dapat hidup dan kehidupannya itu bermanfaat untuk masyarakatnya ya. Nah, jadi tujuan pendidikan, maksud dari pendidikan sudah disampaikan kemarin, yaitu apa? Setiap diri, yaitu peserta didik mampu menguasai diri, tetapi apa yang dipelajarinya ketika dia mampu menguasai diri, kemudian mampu belajar sendiri, tidak bergantung pada orang lain, telah mandiri ketika belajar, maka apa yang dipelajarinya selanjutnya terakhir dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan masyarakat dan bangsanya, sehingga kelak kita sebagai anak-anak tadi, yaitu siswa, sebagai bagian dari bangsanya itu akan mampu membangun masyarakat dan bangsanya, karena praktek pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsanya sendiri. Itu Bapak dan Ibu tentang konten kali ini ya, sangat menarik sekali untuk kita simak dan sangat penting untuk kita implementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan tentunya ketika kita like, kemudian share, subscribe ya, ini menjadi amal jariah apabila ini diimplementasikan oleh guru-guru yang lainnya dalam praktek pengajaran di sekolah. Tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.